Saya hanya remind sedikit aja bahwa ini sebetulnya di Undang-Undang KPK lama atau Undang-Undang KPK baru yang spiritnya sebetulnya alhamdulillah ini terkait dengan komunitas itu tidak berubah. Jadi kira-kira bunyi pasalnya ya. Kalau dulu kalau nggak salah di pasal 1 ayat 2 gitu, sekarang menjadi pasal 1 ayat 4. Jadi pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian kegiatan untuk mencegah dan memberantas korupsi dan seterusnya itu dengan peran serta masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi sebetulnya spiritnya para pembuat undang-undang itu juga sangat sadar bahwa pemberantasan korupsi tanpa peran serta masyarakat itu tidak mungkin berhasil. Jadi ini luar biasa ini. Jadi bahkan kalau kita tengok di visi misi KPK itu juga dengan gagah perkasa gitu ya, itu ada kata-kata dengan peran serta masyarakat. Nah nanti kita coba kata-kata yang sangat indah itu kira-kira implementasinya seperti apa. Nah di forum-forum internasional termasuk diskusi-diskusi di PBB itu juga sebetulnya sudah banyak dibicarakan sehingga di UNCSC itu diatur di pasal 33 terkait dengan perlindungan pelapor. Jadi kira-kira bunyinya adalah negara pihak wajib mempertimbangkan untuk memasukkan ke dalam sistem hukum nasional tindakan-tindakan yang perlu untuk memberikan perlindungan terhadap perlakuan yang tidak adil bagi orang yang melaporkan dengan itikat baik dengan alasan yang wajar kepada pihak yang berwenang. Jadi yang dinilai tentu adalah itikat baiknya. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, saya juga ini sebetulnya saya mulai dari paradigma baru ya, memerangi korupsi. Yang pertama adalah metode lama itu memang tidak efektif karena dulu hanya mengutamakan misalnya menguber tersangka gitu. Tapi kira-kira paradigma barunya adalah hampir di seluruh kesepakatan multilateral ya, apakah itu PBB, OECD, G20 bahkan yang sedang kita jadi presidensi itu, di APEC dan lain-lain, atau di forum-forum regional yang lain, itu selalu ada aturan tentang pelapor yang dilindungi. Mungkin banyak yang salah mengerti, pelapor dilindungi itu dalam konteks itu hanya melindungi pelapor secara individual. Padahal tidak. Melindungi pelapor ini dalam konteks adalah untuk penegakan hukum yang efektif. Kenapa seperti itu? Karena pelapor itu memegang peranan yang sangat krusial terkait dengan informasi data-data yang sangat berharga. Bahkan kalau kita rujukan ke US, ke Eropa gitu ya, bahkan seseorang yang kualifikasinya itu mempunyai data dan informasi, kalau dia bersedia menyampaikan ke penegak hukum dan pengadilan, itu dilindungi bahkan tidak perlu menampakkan diri identitasnya. Semata-mata itu untuk menjaga efektivitas di proses pengadilan. Jadi ini tidak hanya terkait dengan kepentingan pelapor aja, tapi perlu dimengerti bahwa perlindungan pelapor, perlindungan saksi, perlindungan ahli itu semata-mata untuk kepentingan efektivitas proses pengadilan. Nah, yang ketiga adalah melibatkan penuh komunitas atau masyarakat. Kita sedang ini sudah risetnya banyak banget. Bahkan sebetulnya di Eropa sekarang sedang dikembangkan keterlibatan ombudsman itu semakin mengecil, tetapi keterlibatan komunitas semakin membesar. Kenapa seperti itu? Yang pertama tentu tata kelolanya sudah sangat baik. Yang kedua, ombudsman, birokrasi dan lain-lain itu hanya kira-kira gitu bisa melakukan monitoring evaluasi dari sisi output.
sedikit ada yang bisa monitoring dan evaluasi terkait dengan outcome. Tetapi terkait dengan dampak, terkait dengan kepentingan publik yang lain, itu sepenuhnya yang memahami adalah komunitas atau masyarakat itu sendiri. Nah, paradigma yang keempat adalah, dan ini banyak sekali sebetulnya kalau proses-proses pengadilan perdata gitu ya, atau class action itu banyak sekali dimenangkan oleh publik. Karena memang ada pergeseran bahwa kepentingan publik itu sangat diutamakan dibanding kepentingan individu. Baik itu orang biasa maupun para pejabat. Nah, yang terakhir adalah mengutamakan pengembalian kerugian negara atau kerugian publik. Nah, dalam konteks whistleblower itu sudah jamak ini seluruh dunia diatur mengutamakan kualitas informasi laporan. Jadi pelapornya itu nggak penting siapa dia, apakah dia musuh pemerintah, apakah supporter pemerintah, ataukah agamawan, tidak penting. Yang paling penting adalah kualitas informasi laporan. Bahkan secara sistem biasanya juga diakomodasi terkait dengan anonymous reporting. Dan yang ketiga yang sangat menarik adalah seluruh laporan korupsi itu hampir 100% diterima. Bahkan kalau kita bicara di Hong Kong, di mana Hong Kong itu adalah lembaga yang sangat efektif memberantas korupsi, pelapor itu diperlakukan dengan sangat istimewa. Diberi laporan perkembangan penanganan, pelapor itu bisa menghubungi penyidik penanggung jawab terkait penanganan perkara. Jadi luar biasanya karena juga sekualitas Hong Kong itu dia menyadari bahwa laporan pengaduan masyarakat itu begitu pentingnya. Nah, kita coba ini belajar dari kasus Panama dan Pandora ya. Saya ambil satu dari Pandora. Pandora Papers itu yang sangat mengejutkan, tapi orang yang dibicarakan selalu 5.000 triliun, 12.000 triliun. Gitu. Tapi ini diperlakukan, ini dikerjakan oleh peneliti dari jurnalis gitu. Ada nanti saya ceritakan berapa orang gitu. Tapi hebatnya adalah para periset jurnalis ini itu menemukan khusus di Pandora itu adalah 6,4 juta dokumen, 2,9 juta image, gambar, emailnya 1,2 juta dan lain-lain. Pertanyaannya adalah apakah dokumen-dokumen seperti ini itu sanggup dilakukan oleh penegak hukum secara individual? Ataukah misalnya kalau itu seorang auditor dan auditornya adalah auditor yang biasa aja, yang tidak selevel misalnya PwC, Ernst Young dan lain-lain, sanggup nggak menemukan dokumen-dokumen? Sangat kira-kira diprediksi bahwa auditor-auditor kita juga belum secara maksimal mempunyai kompetensi sehingga mampu untuk membuka dokumen-dokumen seperti ini. Pandora Papers itu melibatkan hampir 5,6 triliun sampai 32 triliun dolar. Dan ini sebetulnya bukan dari data-data faktual yang disampaikan oleh penegak hukum. Ini sama seperti yang dilakukan oleh teman-teman researcher yang di Indonesia yang akhirnya dilaporkan ke penegak hukum. Ini adalah hasil riset. Lah, berapa media yang terlibat? Itu ada 150 media, ya. Ada 14 penyedia offshore. Itu penyedia offshore itu kira-kira gini. Ada lembaga yang hobinya itu menerima orderan untuk melakukan pencucian uang. Dan ini ada beberapa negara yang termasuk di ASEAN ini ada 2 negara sebagai penyedia offshore-nya. Nah, melibatkan foreign person itu sampai ada presiden aktif, mantan presiden, bahkan ini disebutkan di data-data Pandora itu prominent person yang menyediakan penyedia itu termasuk mantan Jaksa Agung Belize. Jadi ini sesuatu yang sangat luar biasa.
Nah, melibatkan 30.000 perusahaan yang 27.000 perusahaan diantaranya menggunakan BO. Nah, saya tidak tahu ini kan kemarin data-data prominent person di Indonesia juga banyak yang masuk di Pandora Papers. Jadi kalau orang masuk Pandora Papers pasti niat baiknya juga, etika baiknya juga perlu dipertanyakan. Nah, pertanyaannya gini. Ini hasil risetnya lumayan bombastis, dilakukan bukan oleh penegak hukum atau lembaga legal seperti auditor. Apakah media yang merilis data-data Panama Papers itu dituntut pidana? Saya selama ini menemukan, coba saya riset, tidak ada satupun media yang melakukan riset dan itu merilis ke publik dikenakan pidana. Saya belum menemukan. Mudah-mudahan teman-teman akan, kalau mungkin kalau punya data lain bisa di-share di sini. Nah, yang menarik adalah dari data-data yang dilakukan oleh peneliti dari jurnalis ini, banyak negara bahkan bisa menarik pajak itu 136 miliar dolar. Itu kalau kali 10.000 aja udah berapa gitu. Jadi kira-kira gini. Kira-kira konteksnya adalah kalau kita concern ke data dan informasi dan kualitas laporan, yang kedua kita concern ke kepentingan publik gitu ya. Dan yang ketiga concern supaya proses nanti penegakan hukum, proses di pengadilan itu lancar, efektif, maka gitu, kita tidak boleh mengabaikan informasi-informasi dari manapun. Apalagi kalau itu informasi berupa riset. Tentu researcher itu bisa di-challenge dari sisi kompetensinya. Kalau dia kompetensinya sudah diakui, ya nggak perlu dipertanyakan lagi. Kira-kira seperti itu. Nah, nanti bisa menjadi bahan diskusi, tapi saya hanya remind 2 tahun, 3 tahun terakhir itu kan IPK kita sangat buruk. Ada 5 yang menyebabkan sangat buruk dan ada satu indikator yang sudah dari dahulu kala gitu ya, nilainya sangat rendah dibanding dari CPI nasional. Hanya 23 poin, yaitu adalah indikator Justice Project. Nah, 5 faktor itu apa aja? Ini semua terkait dengan pengusaha juga. Global Insight, Contrary Rating terkait dengan resiko perusahaan dalam menghadapi praktek suap. Nah, biasanya kalau di tempat asing itu perusahaan itu bagaimana cara menghindari tekanan gitu dari politikus dan lain-lain supaya mereka tidak menyuap. Tapi di Indonesia kan lebih dasar dari itu. Tadi di pembuka Bang Ban sebagai Direktur Pendidikan bercerita bahwa di kita itu pengusaha itu merangkap itu jadi anggota parlemen, sebagian merangkap jadi penegak hukum, banyak penegak. Jadi itu agak complicated. Sebagian merangkap sebagai lembaga pengawas. Jadi ini lebih kompleks, lebih berat dibanding misalnya kondisi internasional. Ya, PRC itu juga turun 8 poin. Competitiveness Index itu juga turun 5 poin, PERC juga turun 3 poin menjadi sangat rendah gitu. Jadi kita ada bahkan indikator variatif of demokrasi itu ya yang kira-kira demokrasi kita sangat jelek kok. Kita juga turun 2 poin menjadi 26 gitu. Jadi ada problem-problem yang terkait dengan tata kelola itu yang ujungnya sebetulnya adalah kolusi antara pengusaha, kolusi antara anggota parlemen, partai politik, dan penegak hukum. Jadi ini PR kita bersama, dan sebagai penutup sebetulnya saya memberi semangat terus ke Mbak Fathia dan Bang Haris gitu. Dan tentu sebetulnya kita harus juga bisa bersama-sama mendidik masyarakat bahwa yang dilakukan oleh teman-teman researcher terkait dengan yang dilaporkan oleh Mbak Fathia dan Bang Haris itu menurut pandangan saya normal dilakukan di forum-forum internasional dan itu dihargai.
Bahkan yang kualitasnya jurnalis yang melakukan riset aja sudah ditindaklanjuti oleh banyak negara untuk kepentingan negara masing-masing. Nah, kira-kira itu sebagai bahan diskusi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang beda ya. Kalau yang presentasi adalah ex-direktur yang biasa presentasi di forum internasional ya. Isinya data semua. Jadi Pak Koko menariknya ke logika yang sangat menarik ya Bapak dan Ibu semua, bahwa memang ketika melihat fenomena dalam konteks global, banyak perubahan terjadi di negara-negara karena hasil riset investigatif yang dilakukan. Salah satunya bentuknya adalah Pandora Papers. Nah ini pun Bang Haris hasil riset itu di link YouTube-nya, dan sebetulnya bagaimana riset itu dibuat dan kenapa sampai bisa ditetapkan menjadi tersangka. Silakan Bang Haris. Ya, sebetulnya yang bisa menjawab atau yang harus menjawab mungkin Fatia sebagai salah satu direktur dari 9 organisasi yang melakukan riset. Kalau saya sebenarnya tertarik untuk mendiskusikannya karena saya yakin ini saya punya berbagai alasan ya maksudnya. Tapi sebelumnya saya mau selamat pagi dulu buat semuanya, selamat siang mungkin dari Indonesia Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera buat semuanya. Terima kasih juga buat YM57. YM57 yang pakai plus gara-gara Lakso. Telat bergabung jadi ada plus. Nah, jadi saya mau katakan bahwa saya justru punya hasil investigasi yang sebelumnya, karena dulu saya diminta menjadi ketua tim kemanusiaan untuk peristiwa di Intan Jaya. Dalam hasil investigasi kami menemukan berbagai hal atau ada banyak temuan. Salah satunya memang waktu itu ada indikasi peristiwa-peristiwa kekerasan di Intan Jaya sejak tahun 2019 atau 2018 itu terkait dengan penguasaan potensi sumber daya alam. Gitu. Jadi begitu muncul hasil riset 9 organisasi atau dari Koalisi Bersihkan Indonesia, saya merasa mendapatkan saya kemarin baru naik gunung, terus kita sempat waktu trekking jalan berhenti di satu air terjun dan kita berenang. Lagi capek-capek berenang di situ kayak seger banget. Nah itulah analoginya kira-kira. Jadi setelah kita publikasi hasil kita di Intan Jaya, teman-teman koalisi ini meresponnya dengan satu hal yang sangat spesifik, yaitu kaitan antara deployment TNI Polri dengan kepentingan bisnis. Nah, disitulah saya merasa seger banget nih laporan. Saya baca bukan sekedar pakai rumus anak kelas 2 SD yang sekedar bisa membaca. Tapi ketika saya baca laporan tersebut, saya juga melihat referensinya, sumber-sumbernya. Itu satu. Yang kedua, 9 organisasi ini kredibilitasnya luar biasa buat saya. Meskipun di situ mungkin saya ada subjektif ya, kontras, saya dulu pernah di kontras, tapi saya tahu betul tidak mungkin organisasi bisa bertahan di tahun 80 seperti Walhi kalau tidak rapi tata kelolanya. Tidak mungkin organisasi bisa hidup sampai 40 tahun seperti YLBHI kalau tidak accountable gitu dan teruji. Ada banyak organisasi Greenpeace yang ada di Indonesia ini kan organisasi yang mendunia.
sudah punya track record. Jadi dari legal standing, dari social and political standingnya organisasi-organisasi itu teruji. Yang kedua, saya punya pengalaman bekerja dan melihat langsung dan menikmati hasil kerja sejumlah organisasi. Yang berikutnya lagi, tadi saya bilang, saya memeriksa bahan riset teman-teman tersebut. Yang berikutnya lagi, begitu kita dilaporkan, kita cek datanya langsung. Jadi menurut saya laporan ini yang kemudian jadi ramai diperbincangkan ini laporan yang sangat terpercaya dan patut dijadikan sumber untuk dikembangkan dalam rangka mencari tahu upaya-upaya apa yang harus dilakukan atau dijadikan rujukan untuk pembenahan kebijakan sumber daya alam, terutama soal pertambangan emas di Papua itu sendiri. Nah, judul diskusi kita kan soal ini gimana nih riset kok dipidanain, kan kira-kira begitu. Selain tadi apa yang disampaikan oleh Pak Koko, saya ingin menambahkan lagi metodologi pendekatan keilmuan itu bukan barang baru di dalam kebijakan publik. Tidak hanya di bidang hukum, tapi juga di bidang-bidang yang lain. Misalnya, kalau dalam proyek-proyek teman-teman yang alumni KPK tahu betul. Misalnya ada AMDAL, ada feasibility studies, studi kelayakan. Itu bukan studi kenikmatan, itu studi kelayakan. Studi kelayakan itu artinya dia memeriksa, misalnya kalau dalam konteks penggunaan tanah, ada misalnya standar-standar ilmu atau bahkan sudah di-ISO-kan ya, sudah disertifikatkan tata cara pendekatan mengukurnya semua. Saya sering ngobrol dengan teman-teman yang melakukan penyusunan tata ruang. Mereka mengatakan bahwa itu semua ada standarnya, ada pendekatannya. Standarnya bisa dirubah, tetapi pendekatan keilmuannya tidak bisa. Karena cara yang dipakai adalah turunan dari cara yang dipakai teknisnya adalah turunan dari satu teori-teori yang dikembangkan lewat riset-riset yang sangat serius. Dan data-data itu tidak bisa dibohongkan, tidak bisa dibohongi. Nah, hal-hal seperti ini itu sudah lumrah terjadi. Dalam ilmu hukum misalnya, kita kalau lihat di namanya undang-undang tata cara penyusunan peraturan perundang-undangan, itu di situ disebutkan ada yang namanya naskah akademik. Nah, ini kan yang jebol kan di kasus Omnibus, di kasus RUU IKN, naskah akademiknya itu dipertanyakan, kita pertanyakan. Kalau dalam kasus IKN, naskah akademiknya kelihatan hanya, atau saya mau bilangnya tidak sempurna. Tidak ada alasan sosiologis, alasan filosofisnya kurang. Yang ada hanya alasan historis. Jadi ini semua contoh aja singkat untuk saya mengatakan bahwa pendekatan ilmu yang dilakukan, diterapkan, yang kita kenal dengan metodologi, itu hal yang dipraktekkan. Nah, saya ingin membandingkan suasana kita hari ini. Kita lihat banyak teman-teman akademisi yang jadi korban, yang bicara bicara kebenaran berbasis ilmunya mereka. Orang yang memprediksi, satu akademisi memprediksi potensi gempa malah dipidanakan, dianggap menciptakan keresahan, keonaran. Loh, itu memang tugasnya dia ngasih tahu, gitu, ya kan? Justru tujuannya dia adalah boleh diadu kalau dia dianggap menciptakan keonaran, meskipun indikatornya bisa dipertanyakan. Tapi let's say, ayo kita bilang mau menciptakan keonaran. Tapi kalau sampai kemungkinan gempa itu terjadi, kekacauan seperti apa, dan negara udah siap atau belum untuk menghadapinya secara dadakan. Nah, itu contoh.
bagaimana pendekatan ilmu direspon dengan sebuah kekuasaan, satu kekuasaan yang tapi sayangnya berkuasa tapi cara pandangnya sempit. Misalnya, jadi dipolisikan waktu itu. Dia dipolisikan. Kekuasaan untuk menegakkan hukum. Tetapi cara pandangnya sempit. Kita lihat lagi kasus bagaimana penanganan COVID atau juga transformasi LIPI menjadi BRIN. Di situ jelas sekali kelihatan bahwa ada sejumlah indikator akademik dan keilmuan yang tidak ditempatkan untuk membuat keputusan-keputusan. Nah, dalam penegakan hukum, dalam kasus saya dan Fathia dipidanakan, sebetulnya metodologi itu diterapkan. Ilmu itu kan nggak harus di kampus, dia bisa di mana-mana. Justru bagus ketika pendekatan keilmuan itu diterapkan oleh banyak pihak. Dan pendekatan keilmuan itu cocok dengan penegakan hukum, karena hukum kan dia berkembang, terutama hukum yang kita nikmati atau kita jalankan hari ini, dia adalah warisan dari satu paradigma empirik yang berkembang di abad 17 dan abad 18. Paradigma empirik itu menuntut adanya bukti yang bisa dirasakan, dilihat, diukur. Nah, sebenarnya dalam banyak hal para penjahat itu berhasil mengelabui untuk tidak bisa terlihat. Akan tetapi sekali lagi nikmatnya adalah ilmu hukum, karena dia terus dikembangkan, dia berhasil melihat, menerobos untuk mematerialkan. Teman-teman, dan kebetulan kejahatan yang dituliskan di dalam laporannya 9 organisasi ternyata nggak sulit. Ternyata tidak sulit, karena bahan-bahannya ada semua di dalam AHU, ya, administrasi sistem hukum, administrasi hukum umum yang ada di Kumham. Dan itu kelihatan betul aliran BO-nya, aliran kenikmatan dari kepemilikan perusahaan-perusahaan tersebut. Dalam beberapa dokumen lain itu juga sudah disebutkan take and give-nya, fasilitas yang diberikan atau yang didapat dari perusahaan-perusahaan yang melakukan bisnis tambang emas di Papua tersebut. Nah, jadi saya mau mengatakan bahwa nggak ada yang salah. Gitu. Saya bukan dari bagian dari 9 organisasi yang melakukan riset, tapi saya menikmati riset tersebut. Saya berterima kasih kepada 9 organisasi tersebut. Sekaligus saya menantang 9 organisasi tersebut untuk kalau saya analogikan, mereka sudah bikin kue ulang tahun yang enak. Saya kira-kira mau bilang, ayo tiup lilinnya, mari kita nyanyi, lalu kita potong dan kita bagi ke orang-orang yang tepat dan kita sayangi kue-kue tersebut. Nah, jadi udah nggak ada masalah dengan laporan tersebut dari pemahaman dan keyakinan saya dalam soal ilmu pengetahuan, metodologi penulisan, riset, upaya penegakan hukum. Menurut saya ini udah tepat. Nah, yang persoalan adalah ini bukan soal metodologinya, tetapi soal kekuasaannya. Yang conflicting di situ adalah ternyata temuannya tersebut dia menggambarkan kerumitan antara kekuasaan dan si pelaksana bisnis itu. Dan ternyata si pelaksana bisnis itu adalah orang yang cukup sangat powerful, yang dia muncul di setiap tema Instagramnya teman-teman, ya kan, yang dia bisa pakai baju putih sendiri sementara pejabat yang lain pakai batik, gitu. Jadi artinya cukup dominan. Nah, dominasi tersebut yang dia bisa menjadi gula-gula bagi sekelompok orang yang punya karakter serupa untuk membangun satu kekuatan
seolah-olah membantu orang tersebut untuk menghalangi cerita dari hasil riset tersebut, fakta-fakta dari hasil riset tersebut bisa ditindaklanjuti. Sebagai penutup saya ingin mengatakan begini, sekali lagi, akan tetapi kita harus bagi bahwa upaya pukulan balik ini terhadap fakta dan pendekatan metodologi ilmu ini saya meyakini hanya dan saya yakin betul ini hanya sesaat karena kekuasaan yang dibangun tanpa ilmu pengetahuan, kekuasaan yang dibangun tanpa kebenaran, dia akan mengalami satu downfall moment. Dia akan berakhir. Akan tetapi peristiwa-peristiwa, fakta-fakta, termasuk represi-represi seperti ini, yang teman-teman IM57 juga sudah rasakan, itu dia akan terdokumentasi dan dia akan menjadi bahan, bahkan stimulus nanti untuk penata kelolaan yang baru, tata kelola yang baru, governance yang baru. Karena kebijakan-kebijakan yang anti sains, anti kebenaran, atau pendekatan sains itu hanya untuk melayani, menjustifikasi kecurangan, itu nanti dia akan rontok dan dia akan meminta pertolongan. Kalaupun kita tidak bisa melakukan penata kelolaan, nanti mereka sendiri yang akan meminta pertolongan tersebut karena situasinya sudah makin mengkhawatirkan. Mungkin seperti itu. Saya berhenti di situ buat saya kembalikan ke Kak Lakso yang sangat cerah sekali pagi ini. Terima kasih. Terima kasih banyak Bang Haris atas pemaparannya yang sangat menarik ya, karena saya pikir Bang Haris kembali menekankan bahwa dalam pengalaman beliau memimpin berbagai lembaga di Indonesia, riset investigatif itu sudah merupakan hal yang biasa dilakukan. Cuman yang menjadi persoalan adalah bagaimana kekuasaan menanggapinya. Nah, setelah Bang Haris tadi sempat nyinggung juga untuk tahu lebih jauh mengenai laporan ini, kita harus tanya Mbak Fathia nih, yang sudah ada di forum ini juga. Halo Mbak Fathia. Ya, halo Mas Lakso. Mbak Fathia, pagi teman-teman semua. Kayaknya kebalik ininya kameranya. Oh, maaf ya. Saya pakai handphone. Sip. Nah, oke, cocok. Jadi kita ingin tahu nih Mbak Fathia, sebetulnya gimana sih proses pembangunan riset itu dan bagaimana sampai akhirnya Mbak Fathia dan Bang Haris bisa ditetapkan jadi tersangka. Silakan Mbak Fathia pemaparan. Iya, terima kasih dan selamat pagi buat teman-teman semua, selamat pagi atau siang ini. Buat semua yang hadir di dalam diskusi kali ini. Tadi sebetulnya sedikit banyak udah dibahas ya sama Bang Haris soal kenapa pada akhirnya kita mencoba untuk mengamplify ataupun terus menyuarakan terkait dari isi ataupun substansi dari riset yang dilakukan oleh 9 organisasi yang terdiri dari YLBHI, Pusaka, Kontras, Jatam, Walhi Papua, LBH Papua, terus ada Greenpeace sama Trend Asia yang tergabung dalam Bersihkan Indonesia. Nah, jadi awal mulanya memang diinisiasi dari obrolan ringan antara teman-teman di LBHI, Mbak Asvin ya sama kawan-kawan yang terlibat di Bersihkan Indonesia, untuk bagaimana nih caranya kita mendorong ataupun memukul balik negara terkait soal situasi ketidakadilan dan juga pelanggaran HAM di Papua gitu. Nah, akhirnya kita timbullah sebuah inisiatif untuk membuat satu buah riset yang itu sebetulnya adalah seri. Jadi itu adalah salah satu rangkaian dari seri penulisan laporan yang sebetulnya bahkan akan keluar seri berikutnya nih dalam waktu dekat terkait soal food estate juga. Dan itu sudah rampung gitu. Nah, untuk riset yang pertama ini di Intan Jaya memang mau melihat 3 keterkaitan antara situasi militerisme di Papua, gitu ya. Lalu apa kaitannya dengan bisnis tambang di Papua, dan yang ketiga yang pada akhirnya menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia itu sendiri, gitu.
Jadi dari 3 variabel tersebut itu ingin memperlihatkan bahwa memang ada kaitannya antara penerjunan operasi militer yang ilegal ke Papua dengan bisnis militer yang ada di Papua. Bahwa di dalam riset tersebut juga tidak hanya disebutkan satu nama spesifik saja, yaitu Pak Luhut ya, tapi masih banyak beberapa nama purnawirawan sebetulnya yang terlibat di dalam bisnis militer di Papua, yang sebelumnya pernah jadi Pangdam, terus udah gitu juga pernah terlibat di dalam penerjunan pasukan militer, udah gitu juga ada yang masih aktif gitu, dan bahkan beberapa di antaranya berkaitan atau punya keterkaitan dengan bisnis ataupun beberapa bentuk-bentuk upaya pengamanan terhadap korporasi tambang yang ada di Papua gitu. Nah, waktu itu juga sempat nyebutin beberapa nama lain sebetulnya di YouTube Bang Haris sesuai dengan isi dari risetnya itu sendiri. Jadi ketika misalkan kasus ini dikaitkan dengan pencemaran nama baik, sebetulnya tidak berdasar karena tidak sama sekali mencoba untuk merugikan seseorang, tetapi lebih untuk kepentingan publik untuk membuka fakta terkait pelanggaran HAM yang terjadi di Papua yang disebabkan oleh operasi bisnis dan juga penerjunan militer ke Papua gitu. Jadi sebetulnya kalau misalkan dikaitkan dengan pencemaran nama baik tidak berdasar karena semua yang diucapkan di dalam YouTube itu adalah berdasarkan dari hasil riset yang ditemukan oleh 9 organisasi. Jadi bahwa diketahui di dalam riset tersebut juga disebutkan gitu. Pertama, jumlah yang kita dapatkan ya ketika kita mencoba untuk menyurati Mabes TNI soal berapa jumlah personel yang dikeluarkan ke Papua itu tidak dibalas gitu oleh Mabes TNI. Tetapi ketika kita mengumpulkan monitoring data, itu terlihat bahwa ada sekitar 21.000 pasukan dan itu tidak jelas itu kemana aja, apakah ada yang mutasi, apakah berkurang dan bertambah, apa gimana. Tapi pada akhirnya kita menemukan konklusi dari pemantauan media dan lain sebagainya, dan juga dari jaringan lokal yang memonitoring terkait situasi militer di sana. Di Intan Jaya sendiri itu ada sekitar 3.000-an pasukan militer yang dimana ketika berhadapan dengan katanya kan untuk TPNPB ya atau kelompok kriminal bersenjata itu tidak sebanding dengan jumlah kelompok kriminal bersenjatanya sendiri gitu. Nah dan bahkan sebetulnya kalau misalkan melihat peta koramil, peta pos-pos militernya itu tuh sangat berdekatan ataupun mengitari area dari konsesi tambang yang ada di Intan Jaya gitu. Jadi kita melihat bahwa sebetulnya apakah modus dari si penerjunan militer ini gitu. Apakah memang untuk mengamankan aktivitas korporasi atau memang untuk keamanan orang-orang Papua. Tapi kita tahu bahwa di dalam beberapa tahun terakhir di Intan Jaya eskalasi konfliknya terus membuncah. Dan bahkan dari 8 kabupaten yang ada di Intan Jaya, 4 kabupaten sudah kosong dikarenakan sudah pada menjadi pengungsi internal karena daerahnya atau kabupatennya, desa-desanya itu sudah diokupasi oleh militer. Gitu. Jadi yang sebenarnya kita mau minta di sini adalah akuntabilitas dari negara, kepentingan publik tentang kenapa pasukan militernya terus diterjunkan. Dan bagaimana sebetulnya antara konflik kepentingan para pejabat publik yang terlibat ataupun yang masih aktif ini dengan keuntungan sebagai beneficial ownership yang memang itu dihasilkan dari operasi-operasi tambang yang terjadi di Papua. Jadi sebetulnya kita mau mengecek gitu bagaimana sebetulnya terkait transparansi dan juga akuntabilitas publiknya agar publik tahu gitu apa yang sebetulnya terjadi di Papua dan kenapa pada akhirnya militerisme yang terjadi di Papua ini menyebabkan adanya pelanggaran hak asasi manusia yang itu terjadi terhadap warga sipil gitu. Justru yang menjadi target tidak hanya KKB tetapi juga pada akhirnya mengorbankan warga-warga sipil yang ada di sana. Dan kenapa informasi yang terkait soal situasi apapun yang terjadi di Papua selalu ditutup oleh negara dan bahkan janji Jokowi untuk membuka akses seluas-luasnya untuk para jurnalis datang ke Papua juga sampai sekarang tidak menjadi kenyataan gitu.
Nah, itu makanya kita mencoba untuk membongkar itu semua lewat riset ini, yang ternyata ada dugaan keterkaitan beneficial ownership tersebut dan juga konflik kepentingan yang melibatkan pejabat publik dan juga terkait dengan penerjunan militer dan bisnis militer yang terjadi di Papua. Dan bagaimana sebetulnya bisnis militer tersebut ataupun kegiatan-kegiatan korporasi yang terjadi di Papua itu pada akhirnya dapat menyebabkan konflik gitu. Nah, sebetulnya kalau misalkan banyak kan yang bilang ya, bahwa Fathia Haris adalah antek asing dan lain sebagainya, itu adalah wacana-wacana klasik yang biasa diluncurkan gitu. Kalau misalkan organisasi masyarakat sipil mencoba untuk membongkar bagaimana akuntabilitas negara dan juga untuk menjunjung tinggi kepentingan publik gitu di sini. Nah, ternyata setelah kita lihat kan memang perusahaan induk dari konsentrasi tambang yang ada di Papua ini berasal dari Australia. Namanya Westwich Mining Group gitu ya, di dalam Darewa River Growth Project yang ini ada di area Degewo, di mana sungai tersebut mengaliri sekitar 3 provinsi gitu. Ada Paniai, ada juga Pegunungan Bintang dan lain sebagainya kalau saya tidak salah. Dan di mana sebetulnya kita juga berusaha untuk mencoba menuntut akuntabilitas dari Westwich Mining tersebut, karena data prepare sebetulnya salah satunya kita dapat dari laporan publik yang dikeluarkan oleh Westwich Mining terkait soal bagaimana kerjasama yang dilakukan oleh korporasi tersebut terhadap rencana konsesi tambang yang akhirnya menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia begitu. Jadi sudah ada bukti jelas ya sebetulnya menyebutkan nama jelas dari Pak Luhut sebagai Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, dan juga bagaimana perizinan tersebut akhirnya didapat ketika beliau menjabat sebagai PLT Kementerian ESDM gitu. Jadi kalau misalkan dianggap ini sebagai tuduhan atau fitnah yang diajukan, itu sebetulnya tidak berdasar karena semuanya sudah melalui jalur peer review dan juga rujukan-rujukan yang resmi dan bahkan dari dokumen-dokumen AHU legal yang kita dapatkan dari Kemenkumham gitu. Sekarang itu kita kemarin sudah coba ya untuk melaporkan balik terkait soal dugaan gratifikasi ini kepada Polda, tapi nyatanya ternyata ditolak gitu kan. Nah, justru ketika kita malah mau mencoba untuk memberikan sebuah pelaporan, kita malah ditolak gitu. Tetapi ketika pejabat publik yang melaporkan soal pencemaran nama baik itu diproses secara cepat gitu. Jadi di sini juga ada catatan lain soal bagaimana proses hukum yang berjalan yang ternyata memang tidak sesuai dengan nilai dari hukum itu sendiri yang semestinya semua orang itu sama di depan atau di muka hukum gitu. Tapi ini tidak berlaku bagi di kasus ini, dan sebetulnya makin memperlihatkan bahwa pada akhirnya hukum memang hanya ataupun aparat penegak hukum di sini kepolisian hanya menjadi alatnya pejabat publik untuk mengkriminalisasi warga, di mana saya dan Haris bukanlah hanya 2 orang semata, tapi ada ratusan orang yang juga berusaha ataupun berjuang untuk tidak dikriminalisasi dan tidak diancam ketika menyuarakan haknya gitu. Nah, terkait yang soal di Australia tadi, kita juga sudah berkomunikasi dengan NGO-NGO di luar sana, dengan lawyer-lawyer internasional, untuk melakukan gugatan juga terkait soal transparansi yang harus dikemukakan kepada publik, kepada Westwich Mining Group, di mana kalau di luar negeri malah kayak tadi Pak Koko bilang gitu, kalau misalkan terbukti kayak gitu, alurnya lebih jelas untuk membuka akuntabilitasnya, dan bahkan kita mau minta Westwich Mining untuk menyuarakan ataupun menggugat mereka bahwa rencana tambang yang mereka punya di Papua itu pada akhirnya menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia gitu, dan juga bagaimana sebetulnya dugaan gratifikasi. Karena sependek pengetahuan saya bahwa pejabat publik yang sebenarnya memiliki bisnis di luar jabatannya itu secara mandatoris harus melaporkan terkait aktivitas-aktivitas atau kegiatan-kegiatan bisnis di luar jabatannya yang semestinya itu dilaporkan, sehingga dia tidak menjadi sebuah bentuk gratifikasi ataupun sebuah bentuk kesewenang-wenangan gitu. Nah, jadi semestinya pejabat publik ini juga memiliki sebuah kewajiban untuk melaporkan terkait bagaimana upaya-upaya bisnisnya dan lain sebagainya. Tapi di sisi ini malah dikriminalisasi gitu.
Sebetulnya kalau misalkan berbicara soal modus ataupun motif dan maksud dan tujuannya tadi ya, untuk kepentingan publik tidak lepas dari itu, dan untuk memperlihatkan bahwa situasi penerjunan aparat militer dan juga rencana-rencana atau konsesi-konsesi ini pada akhirnya menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia yang tidak kunjung usai di Papua dan setiap hari terjadi tanpa adanya keterbukaan informasi, yang di mana itu semestinya menjadi dorongan bagi pemerintah untuk justru malah membuka dan juga menjadi sibuk seharusnya untuk bagaimana mencari cara yang lebih baik gitu. Karena selama ini upaya penerjunan militer itu tidak pernah terjadi adanya evaluasi ataupun pengawasan begitu. Yang pada akhirnya ya setiap hari mereka hanya dihadapkan dengan konflik dan tidak adanya kesejahteraan ataupun keadilan, dan selalu menjadi anak tiri dari bagaimana pemajuan hak asasi manusia di Indonesia gitu. Jadi mungkin untuk awalannya seperti itu, Mas Lakso. Nanti kita bisa lanjut di diskusi tanya jawab. Terima kasih ya. Terima kasih Mbak Fathia. Mbak Fathia dengan sangat fasih ya memaparkan bagaimana riset tersebut dibuat, termasuk terkait dengan dugaan gratifikasi yang dianggap suap ya, sebagaimana diatur dalam pasal 12B besar Undang-Undang Tipikor, dan juga memaparkan bagaimana proses di mana salah satu dugaan orang yang memiliki sebagai beneficial owner atau penerima manfaat dalam proses tersebut adalah pejabat yang sedang menduduki PLT Menteri ESDM. Fakta-fakta yang sangat menarik. Dan yang cukup menarik juga bagaimana ada ketimpangan dalam proses pelaporan. Pada saat yang sana melaporkan, Mbak Fathia dan Bang Ras ditetapkan, dan pada saat yang sini melaporkan, saya sempat ikut juga ke sana melihat laporannya ditolak oleh pihak Polda Metro Jaya. Padahal sebagaimana kita tahu di PP 43 tahun 2018, bahkan kalau laporan diajukan dengan tidak tertulis pun, si pencatat laporan wajib untuk menuliskannya. Di sini udah ramai banget di kolom chat Mbak Fathia, Mas Haris, dan Pak Koko pada memberikan dukungan. Ada yang mengaitkan dengan beberapa riset yang terkait dengan indikator ya, potensi kembalinya ke diktatoran. Tapi di sini kita coba langsung mulai dari yang raise hand dulu aja untuk tanya jawab. Saya minta bantuan ya teman-teman panitia untuk dibuka. Yang pertama silakan Mas Hardiansyah ya, untuk bisa ditampilkan video dan langsung bicara. Dipersilakan Mas Hardiansyah. Silakan langsung pertanyaannya Mas Hardiansyah. Oke, kalau Mas Hardiansyah belum bisa menyaut, kita ke Mas Asep dulu. Mas Asep, silakan Mas Asep. Asep Muhyiddin. Siap, terima kasih banyak. Ada suaranya? Iya, masuk. Silakan Mas Asep. Salam hangat buat rekan-rekan semua, buat sahabat, buat Mas Haris dan Mbak Fathia. Kami selalu berdoa untuk guru atau mentor kita berdua ini. Yang ingin saya sedikit mungkin ada tambahan. Tadi ada menarik gitu ya, ada pengiriman pasukan keamanan atau TNI ke Papua yang disampaikan oleh Mbak Fathia. Di sana kita melihat juga ada bisnis militer, di mana bisnis militer di sini itu yang pertama ada yang mendapatkan income, yang keduanya ada korban nyawa prajurit gitu ya, seperti yang terjadi baru-baru ini bahwa 3 anggota TNI itu ditembak oleh KKB, yang kenyataannya laporan dari Danki itu tidak sesuai dengan fakta, alias bahwa yang 3 ini ternyata sedang menjaga tambang pasir, sehingga otomatis Danki ini mendapatkan bisnis militer. Apabila dikaitkan dengan Undang-Undang Tipikor, jelas itu adalah korupsi gitu ya, karena apa? Memanfaatkan fasilitas negara untuk kepentingan atau keuntungan pribadi. Nah, di sini saya hanya ingin mungkin lebih lebih mengetahui terhadap hasil daripada riset Pak Haris Azhar dengan tim yang lainnya. Apakah dari hasil riset tersebut menemukan dengan fakta-fakta data sesuai dengan apa yang fakta di lapangan dengan yang dilaporkan. Dari data itu apakah datanya didapat seperti apa, data tersebut didapatnya dengan cara seperti apa gitu, karena saat ini publik ketika meminta informasi
mungkin Bapak Tia juga pernah bersurat kepada Mabes TNI, itu tidak dijawab seperti itu. Nah, bagaimana cara mendapatkan data-data seperti itu? Itu mungkin pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya ya Mas Asep ya. Ada pertanyaan lagi Bapak dan Ibu yang lesen? Mas Hendradi tadi jadi? Kalau nggak jadi kita pindah ke kolom chat ya. Jadi di kolom chat itu ada yang minta pandangan nih, Pak Koko, Bang Haris, dan Mbak Fathia terkait dengan research yang dilakukan oleh Smith Richardson terkait dengan military and democracy in Indonesia. Demokrasi Indonesia akan kembali ke diktatoran. Indikatornya karena yang pertama tidak ada pimpinan dari sipil yang kompeten, yang kedua lembaga pasca reformasi tidak bekerja sebagaimana seharusnya, mungkin ini nyindir KPK juga ya. Yang ketiga, Kemenhan dan militer terjebak dalam bisnisnya. Yang keempat, orang-orang yang terlibat di era Orde masih memiliki kekuasaan di pemerintahan pasca reformasi. Itu mungkin menarik juga untuk ditanggapi. Nah, sebelum dijawab Pak, ada satu lagi mungkin silakan Mas Yamin Nasution untuk memperkenalkan diri dan langsung bertanya. Ya, selamat pagi semuanya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, sahabat-sahabat Pak Haris, Mbak Mutia khususnya. Semoga tetap semangat. Ya, tadi saya yang menulis tentang penelitian tahun 2002, buku yang dikeluarkan oleh RAND, penelitian tentang Indonesia yang ditulis oleh Angel Rabasa dan Hesman. Dikatakan Indonesia akan kembali ke era kediktatoran seperti yang saya tulis di kolom chat tadi. Berkaitan dengan, saya cukup meyakini itu ya, karena ya pemimpin negara ini nggak ada yang kompeten dari sipil, khususnya saat ini. Pejabat itu bukan hanya bertugas. Pejabat negara itu bukan hanya bertugas sebagai membangun negara ini, melayani masyarakat, namun mereka juga harus menjadi. Faktanya saat ini ketika Mbak Fathia melakukan research, lalu didukung oleh Bang Haris, mereka yang dikriminalisasi itu. Nah ini menurut saya yang menarik ya penelitian ini. Jadi kita akan kembali ke era kediktatoran. Militer masih terjebak dalam bisnis karena kekurangan uang disebutkan dalam riset itu. Lalu akan kembali ke terjebak dengan bisnisnya. Akhirnya mereka perang satu sama lainnya. Itu buku di research untuk kepentingan Amerika sendiri, untuk di Amerika, kepentingan Amerika di Indonesia, bukan untuk kepentingan kita. Jadi saya cukup yakin karena saat ini ya ini salah satu buktinya itu. Mohon tanggapannya Mbak Fathia dan Bang Haris. Terima kasih. Oke. Terima kasih banyak Mas Yamin ya. Ini ada dua lagi, tapi nanti mungkin kita masuk ke sesi selanjutnya. Di sini ada ahli HTN juga yang bergabung dalam diskusi untuk memberikan tanggapan. Uda Feliamsari. Tapi sebelum ke situ, silakan Bang Haris dan Mbak Fathia dan Pak Koko. Saya mulai dari Pak Koko, silakan untuk kembali. Atas terima kasih. Sangat menarik tadi dari Mas Yamin Nasution ya. Tapi saya ragu-ragu itu kalau langsung dikonklusikan seperti itu. Ada beberapa pattern yang sangat berbeda gitu. Tentu kalau dari riset demokrasi kita turun, iya gitu. Tetapi zaman ciri-ciri diktator tuh dia bisa menguasai oligarki diperintah-perintah gitu. Nah ini solar tiba-tiba antri, minyak goreng juga antri, bahkan menteri tidak bisa memutuskan sesuatu yang bisa jalankan. Jadi ini sangat berbeda dengan pattern-pattern kediktatoran gitu. Saya setuju kalau demokrasi turun gitu, tapi ini lebih cenderung memang konteks oligarki yang peranan di kenegaraan itu terlalu berlebihan dan tanpa
kontrol dan kendali gitu. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, karena tidak ada kontrol dan kendali itulah yang seharusnya tidak terlibat di ranah publik, semua ikut terlibat di ranah publik. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Oke, silakan dilanjutkan ke tadi sudah Bang Haris yang mulai. Sekarang saya tukar jadi Mbak Fathia. Silakan Mbak Fathia. Iya, kalau sebenarnya berkaca dari beberapa laporan-laporan tahunan Kontras juga sebenarnya memang sudah menyebutkan ya bahwa kalau sesuai dengan melihat indeks memang angkanya semakin menurun. Tapi kalau menurut saya apakah menuju ke diktatoran, malah saya melihatnya begini bahwa sampai hari ini Indonesia itu memang tidak pernah lepas dari kultur-kultur Orde Baru gitu. Jadi kultur-kultur kekerasannya, terus udah gitu pola-pola keberulangannya dan lain sebagainya itu terus ada, dan pelanggaran HAM-nya juga tetap ada karena pelanggaran-pelanggaran HAM berat masa lalunya tidak pernah diselesaikan. Jadi pada akhirnya tidak ada pembelajaran bagi negara untuk tidak lagi melakukan itu di kemudian hari, karena pola-pola tersebut atau kekerasan-kekerasan tersebut memang tidak pernah masuk ke ranah-ranah yang lebih adil gitu ya, misalkan lewat pengadilan HAM atau pengungkapan kebenaran dan lain sebagainya. Jadi pada akhirnya kewenangan yang diberikan kepada aparat penegak hukum kayak polisi semakin luas, dan kekerasan-kekerasan tersebut tidak pernah mendapatkan sebuah pengawasan yang cukup baik, dan juga tidak ada evaluasi gitu. Mungkin kita punya Kompolnas atau kita punya lembaga pengawas negara sekarang ya, ditambah dengan KPK di pasca reformasi gitu. Tapi ternyata itu belum cukup baik untuk bisa bagaimana meminimalisir angka-angka kekerasan ataupun pelanggaran hak asasi manusia yang bahkan sampai hari ini ruangnya semakin menyusut atau bahkan untuk konteks Papua ya itu udah tertutup gitu, sebetulnya udah menuju ke closing civic space gitu. Jadi sebetulnya ini juga didukung gitu ya dengan bagaimana kultur kekerasan itu sendiri ataupun impunitas itu sendiri tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi secara regional di ASEAN atau di Asia Tenggara juga terjadi beberapa eskalasi konflik atau bahkan di Asia itu sendiri dikarenakan punya pola yang sama, yaitu sebuah dosa-dosa negara di masa lalu yang tidak pernah diselesaikan, dan bahkan beberapa negara di Asia Tenggara juga masih dalam konteks otoritarianisme gitu. Cuman Indonesia sebagai salah satu negara demokrasi yang paling maju di ASEAN atau di Asia Tenggara juga ternyata nggak bisa memberikan sebuah disiplin yang baik untuk negara-negara lain, dan bahkan karena Asia Tenggara punya dua prinsip yang menurut saya cukup bertolak belakang dengan hak asasi manusia, yaitu soal konsensus dan juga soal non-interference, yang pada akhirnya itu sangat membatasi sebuah kemajuan terkait isu-isu hak asasi manusia yang terjadi di regional ini, karena pada dasarnya semua pemerintahannya tetap sama gitu, tetap menghormati dalam tanda kutip kedaulatannya yang pada akhirnya apologetik terhadap kekerasan ataupun isu-isu kediktatoran dan pelanggaran hak asasi manusia. Contohnya ya kayak di ASEAN Summit tahun lalu ketika Myanmar lagi kudeta, terus udah gitu lagi konflik besar-besaran, jenderal yang melakukannya malah diundang datang ke Indonesia gitu. Jadi memang banyak standar ganda yang dilakukan di sini, dan kalau dibilang Indonesia sebagai negara yang paling maju ya sebetulnya enggak juga gitu, karena lebih tepatnya lebih ke cari aman aja sih kayak gitu. Dan berhati-hati sekali agar isu di Papua tidak dibahas juga di regional. Kayak gitu mungkin dari saya, mungkin Bang Haris ada tambahan juga. Terima kasih Mbak Fathia atas penjelasannya yang komprehensif. Bang Haris, masuk Bang Haris, silahkan. Ya, kalau saya ya otomatis ya kalau oligarki kuat ya demokrasi runtuh gitu. Karena oligarki dia tidak democratic friendly. Dalam demokrasi itu dia mensyaratkan betul-betul namanya partisipasi. Dulu waktu Perang Dingin runtuh ketika awal 90-an atau akhir 89, itu disusul dengan satu konsolidasi besar
yang kemudian melahirkan Deklarasi Vienna tahun 1993. Di situ disebutkan bahwa meskipun tidak semua negara menganut dan mempraktekkan demokrasi, tetapi mensyaratkan hak asasi manusia itu untuk dalam pembangunan dan demokrasi. Demokrasi tanpa hak asasi manusia, dia bukan demokrasi. Pembangunan tanpa demokrasi, tanpa hak asasi manusia, maka itu bukan pembangunan. Nah, kegagalan-kegagalan yang sudah dideteksi dari berbagai riset yang sebetulnya jauh sebelum papernya RAN, Institut diluncurkan, itu sebetulnya sudah mengindikasikan dari bahasa yang sifatnya konseptual kepada konkretisasi atau bukti-bukti tersebut. Jadi, ya sejak awal rezim ini naik dengan dengan banyak kepalsuan atau hanya campaign, lalu berkolaborasi dengan orang-orang yang memang berlumuran darah, itu bahkan dikasih jabatan-jabatan, lalu melupakan janji-janjinya, banyak yang dilupakan, apalagi yang tidak memberikan kenikmatan atau menyulitkan atau menyita waktu. Akhirnya ruang kekuasaan, political space itu hanya dipakai untuk mengembangkan bisnis orang-orang yang ada di sana. Berbagai riset yang sudah gamblang menunjukkan bahwa sejumlah persen kabinet ataupun parlemen diisi oleh para pebisnis. Jadi saya mau mengatakan bahwa ya pebisnis itu banyak yang baik, tapi kalau pebisnis yang baik dia nggak bakal mau masuk ke ruang politik. Kalau dia masuk ke ruang politik, berarti bisnisnya hancur. Kalau dia nggak mau hancur, berarti dia sedang melakukan sesuatu dalam ruang politik. Dan itu manifestasi produk hasil masakannya terlihat dalam undang-undang Omnibus, dari tim pengarahnya yang diisi oleh para pebisnis, yang dibawa kendali, bawah koordinir kakak pembina Saudara Erlangga Hartarto. Kemudian agendanya memang agenda untuk kelancaran bisnis. Dan sebetulnya ini yang menjadi praktek kekuasaan, bagaimana memuluskan dan memastikan agenda cuan mereka itu bisa berjalan. Nah, kalau pakai bahasanya Tukul ada kristalisasi, jadi akhirnya semua kelihatan betul yang berhasil dalam ruang politik dan dia mengembangkan bisnisnya, dia hanya ada, maka muncullah kabilah-kabilah tertentu saja, tentu ada kabilah unggulan, dan itu semua makin membuat jarak. Jarak itu artinya masyarakat yang menjadi korban tambah banyak, yang kehilangan akses, berpotensi menjadi miskin karena kerusakan sumber daya alam. Kemarin saya lihat satu diskusi yang mengatakan bahwa ya dari zaman Belanda ekonomi Indonesia itu mengandalkan ekonomi ekstraktif gitu, bukan ekonomi yang produktif dan jasa. Nah jadi makin hari makin muncul ya kerusakan-kerusakan itu yang ada korban-korban di sisi-sisi. Nah Anda mau mengandalkan demokrasi apa ketika masyarakatnya terbelah dari sisi kesejahteraan? Sedikit ya, kita ini kan saya mau bilangnya diracuni, meskipun dalam beberapa hal itu juga benar sih, ada serangan terhadap identitas, dan itu mengganggu. Tetapi itu dibesar-besarkan hari ini. Kenapa? Karena menyibukkan masyarakat di bawah dengan identitas, tetapi sektor-sektor kesejahteraan itu diam-diam keterbelahannya jauh lebih ekstrim. Dan itu adalah bahan bakar yang sangat efektif untuk membuat orang marah dengan pendekatan identitas. Nah, jadi ini gayanya rezim hari ini tuh begitu, mereka menyalakan api yang berkobar-kobar untuk ribut identitas, tetapi sebetulnya mereka berkonsolidasi di tingkatan atas untuk menggerus sumber daya alam atau APBN atau potensial penerimaan negara bukan pajak. Nah, itu mereka itu berlomba-lomba untuk saling menikmati. Nah, jadi itulah gambaran. Jadi otomatis demokrasi kita pasti menurun.
ya mohon maaf nih, tapi fasilitator diskusi kita IM57 itu adalah produk dari oligarki yang makin menguat. Nah, kalau KPK tidak diisi dengan orang-orang yang punya kredibilitas dan integritas, bisa mereka disingkirkan, maka itu pelemahan terhadap alat kontrol dalam demokrasi. Demokrasi itu butuh kontrol, gitu. Karena demokrasi ditemukan, dikonseptualkan ketika ada kesewenang-wenangan, ada kemutlakan dalam kekuasaan, memunculkan pemberitaan, dan itulah yang kemudian akhirnya rakyat menuntut partisipasi tadi. Nah, ini report sembilan organisasi partisipasi. YouTube saya partisipasi, gitu. Itu bagian dari publik untuk menyatakan. Tapi memang dalam teori hak asasi manusia yang diuji dalam ruang konkret, ketika negara itu tidak mau menerima laporan, contohnya menerima laporan 9 organisasi kayak beberapa hari lalu, yang muncul adalah solidaritas. Dan solidaritas itu akan membesar. Dia akan terkoneksi dalam pikiran dan gerakan. Dan dia nanti akan ada manifestasi. Dan ini bertarung memang ketika ada gerilya-gerilya, mungkin banyak teman-teman itu sudah lihat gambar ya bagaimana Puan Maharani kemarin harapan bareng Luhut Binsar Panjaitan gitu kan. Nah, lobby-lobby itu di sektor kekuasaan itu berjalan untuk memuluskan penundaan, nanti pasca penundaan 1 periode lagi, setelah 1 periode 1 lagi, habis itu anaknya atau siapanya kayak gitu. Nah, akhirnya nanti ini gayanya gaya Vladimir Putin, martabak, dibanting sana banting sini, ya kan, yang penting rasanya sedap buat mereka. Jadi menurut saya ini ya yang menghidupkan demokrasi, yang menghidupkan fakta adalah masyarakat tadi, lewat forum-forum solidaritas, lewat aksi-aksi, lewat keberanian-keberanian. Kalau solidaritas juga meredup, aksi-aksi itu meredup, takut dan kalah pada para buzzer dan surat tahanan dan surat panggilan, ya kita udah innalillahi. Maka kita akan diperbudak oleh rezim oligarki. Kira-kira itu. Terima kasih banyak Bang Haris atas jawabannya. Kita langsung lanjut ya ke pertanyaan sesi 2 dan sesi terakhir ya. Jadi tadi ada tanggapan menarik ya dari Uda Ferry Amsari yang mengatakan bahwa sebetulnya ini situasi yang aneh gitu ya. Karena analogi simpelnya kayak ada mahasiswa, dia ditanyakan kenapa datanya nggak valid pada saat menulis skripsi, tapi ternyata sumbernya adalah dari buku yang ditulis oleh dosen itu sendiri. Dalam analogi yang sama, Bang Haris dan Fathia kan sudah menjelaskan juga bahwa riset 9 lembaga ini dasar informasinya pun dari website resmi kementerian lembaga. Udah Ferry Amsari yang mau ada tanggapan langsung? Silakan. Ampun Lakso. Terima kasih Lakso. Saya sudah minta ampun agar tidak disuruh ngomong. Karena kayaknya menarik mendengarkan penjelasan Bang Haris dan Fathia lebih jauh. Saya dalam beberapa forum sih pernah menyampaikan soal tidak masuk akal apa yang diurai dalam channelnya Bang Haris itu kemudian dilaporkan. Karena kalau diingat Undang-Undang 2899 kan ada hak ya, bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam memastikan penyelenggara negara bersih dan bebas KKN. Salah satunya menyampaikan masukan dan saran. Saya melihat apa yang diurai Fathia di dalam channel itu lebih merupakan syarat agar penyelenggara negara betul-betul bersih dan bebas dari KKN sebagaimana yang ditujukan oleh undang-undang. Di perintah undang-undang itu terhadap penyelenggara negara kan tidak boleh melaporkan warga negara yang berpartisipasi untuk memberikan masukan
Tapi yang harus dilakukan penyelenggara negara yaitu menyampaikan apa yang dia anggap benar ke publik. Jadi bukan melaporkan. Aneh juga kalau publik disuruh memberikan saran, lalu setelah memberikan saran dan masukan, kritik atau apapun itu, malah kemudian dipidanakan. Saya tidak yakin juga ya orangnya Pak Luhut dan Pak Luhut atau setidak-tidaknya di sekitarnya dia tidak membaca ketentuan yang ada, tapi ini memang lebih semangat otoritarianisme ya, memastikan seluruh orang yang berbeda sudut pandang yang tidak menyenangkan bagi penyelenggara negara ya dilaporkan. Belum lagi kalau dilihat di Undang-Undang Dasar ya, pasal 28 kan jadi standar ya bahwa setiap orang berhak untuk menyampaikan pandangannya secara lisan maupun tulisan. Ada juga pasal 28F ya, setiap orang berhak untuk mengelola informasi, menyampaikannya dalam berbagai bentuk, dalam bentuk media, bahkan sekalipun yang dianggapnya penting agar informasi itu bisa didengarkan orang lain. Jadi secara konstitusional, Bang Haris dan Fathia dilindungi Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang. Tapi sekali lagi, mungkin Pak Luhut tidak baca Undang-Undang Dasar. Itu saja responnya, Sob. Terima kasih banyak udah Fel, kan sayang banget kan kalau kita nggak dengarkan pernyataan dari Davel yang sebetulnya menambah keyakinan bahwa ada sesuatu yang salah dalam proses ini. Selanjutnya ada pertanyaan juga Bang Haris mendasar sebetulnya dari teman-teman mahasiswa, Mbak Fathia dan Pak Koko dari mahasiswa di Jogja nih. Gimana sih menumbuhkan sifat kritis dengan berbagai informasi yang sekarang kan seolah-olah kalau orang ngomong soal Papua itu sama dengan kadang-kadang dilihat kenapa konsennya hanya kepada tindakan TNI bukan sebaliknya. Nah, ini dari teman-teman di di Jogja yang bertanya mengenai kekritisan dalam melihat HAM. Nah, selanjutnya saya persilahkan juga untuk penanya Mas Agi ya. Silakan dibuka mic-nya Mas Agi. Assalamualaikum. Udah terdengar Kang? Silakan Mas Agi. Oh iya. Untuk saya Agi Gilang Ramadan, berasal dari Garut. Kebetulan saya mahasiswa juga. Nah, untuk Bang Haris dan Mbak Fathia, semoga kasusnya cepat selesai dan disehatkan selalu. Nah, yang inginkan para politik perilaku politik para politikus Indonesia itu kan selalu dibentuk oleh wacana kebudayaan gitu. Maka berlangsunglah gitu politik wayang dengan Sangkuni atau Luhut Binsar Panjaitan sebagai sang bintang gitu. Nah, kan saya gitu yang terjadi kepada Bang Haris dan Mbak Fathia itu tidak terjadi di lingkungan-lingkungan besar gitu. Malahan di daerah kampus dan di kampus saya terjadi gitu kepada saya sendiri dan teman-teman saya. Pada saat itu kan ada kebijakan menurut saya itu salah total gitu. Karena kan pembayaran semester 2 dialihkan ke semester 1 gitu. Jadi semester 2 itu harus dibayar ke semester 1 gitu. Kan itu tidak etis gitu. Nah, saya beradvokasi gitu ke BEM, ke semuanya. Lalu saya dipanggil sama dekan dan teman-teman saya bahwa kami diancam akan tidak diluluskan atau nilainya tidak keluar gitu. Nah, kan kebebasan setiap orang itu harus dilindungi atas hak berbicaranya atau atas hak-hak perlindungannya gitu. Nah, yang mau saya tanyakan gitu, apa sih solusinya bagi bangsa ini atau para mahasiswa ya, kalangan mahasiswa yang harus dilakukan gitu selain berdoa agar meminimalisir kerusakan-kerusakan yang terjadi oleh para politikus gitu. Itu aja sih. Terima kasih banyak Mas Agi. Selanjutnya saya mulai dari Pak Koko. Silakan Pak Koko untuk menjawab berbagai pernyataan dan pertanyaan yang disampaikan. Ya, yang pertama
tetap semangat Bang Aris, Mbak Fatia ya, dan kawan-kawan sekalian gitu. Jadi kita tidak boleh putus asa untuk mencintai negeri yang sangat indah ini. Itu yang pertama. Yang kedua, diskusi-diskusi publik itu harus terus-menerus digaungkan gitu. Saya merasa ada gap yang sangat tajam, yang sangat besar antara paradigma yang benar dengan paradigma lama. Paradigma baru itu harusnya teman-teman justru diapresiasi, diberi penghargaan, bukan ditekan-tekan seperti itu. Kira-kira seperti itu. Tapi jangan putus asa, diskusi terus, kita cerahkan publik semuanya sehingga publik semakin paham apa yang sesungguhnya terjadi. Terima kasih. Oke, dilanjutkan ke Bang Haris, silakan. Oke, sore ini agak berisik. Daerah rumah saya lagi hujan. Pertama soal kenapa kalau TNI dan Polri dibunuh bukan pelanggaran HAM. Saya sering dapat pertanyaan seperti ini. Hak asasi manusia itu adalah konsep untuk mengingatkan bahwa ada orang yang lemah yang harusnya dilindungi, tapi dia justru dijadikan sasaran dan akhirnya dikorbankan. TNI Polri itu adalah bagian dari kampanye kami juga semua untuk bilang hentikan pendekatan kekerasan di Papua. Anda boleh cek statement-statementnya Fatia, Kontras, saya dan banyak teman-teman itu semua selalu bilang bahwa hentikan kekerasan di Papua. Karena yang jadi korban tidak cuma orang Papua, TNI Polri juga banyak yang meninggal. Gitu. Sebulan itu bisa ada 5, 4. Kita membayangkan horor banget keluarganya anggota TNI Polri yang bawah-bawah tadi itu kalau dia dibilang ditugaskan di Papua. Nah, tapi begini, kenapa kita nggak bilang itu pelanggaran HAM? Karena mereka bagian dari pembuat kebijakan. Satu. Yang kedua, yang meninggal itu adalah atas perintah tugas. Maka orang yang menugaskan yang harus melindungi. Makanya waktu saya ditanya, ada petugas kesehatan diserang, Anda tidak bilang itu pelanggaran HAM. Oh, itu pelanggaran HAM, saya bilang. Bikinlah statement, saya bikin statement. Saya bilang begini, negara telah melanggar HAM karena ngirim pegawainya ke sana dan tidak dilindungi. Gitu. Jadi petugas kesehatan itu adalah korban pelanggaran HAM dari si negara atau pejabat yang mengirim mereka, tapi tidak dilengkapi dengan satu struktur kelengkapan bekerja yang aman buat mereka. Yang melanggar HAM apakah si KKB atau apa segala macam secara faktual, mana laporan yang otentik yang bisa mengatakan siapa pelakunya. Saya nggak perlu tendeng aling-aling kalau memang KKB itu atau OPM itu melakukan kejahatan, ya kita bilang dia pelaku kejahatan, pelanggaran hukum itu. Nah jadi itu satu. Yang kedua sekarang sisi pelakunya. Kenapa dia dibilang bukan pelanggar HAM? Ya karena dia bukan yang berkuasa. Kalau Anda mengatakan bahwa mereka pelanggar HAM, itu artinya secara tidak langsung Anda setuju bahwa OPM adalah penguasa. Jadi ada kecacatan dalam berpikir. Kita mau bilang si KKB itu kejam atau OPM itu kejam, tapi Anda sebetulnya culas. Katanya Anda pro NKRI. Anda berpikirnya bahwa si OPM itu yang berkuasa. Kalau Anda anggapnya itu adalah mereka adalah penjahat, maka Anda harus teriak tangkap OPM, tangkap itu KKB. Itu jangan cuma bola ditangkap, ya kan? Nah, tetapi si pelaku-pelaku kekerasan tersebut harus ditangkap. Saya khawatir mereka tidak ditangkap. Kenapa? Karena kalau ditangkap mereka akan bersaksi. Mereka dapat peluru dari mana? Mereka dapat senjata dari mana? Coba bandingkan. Senjata yang dicuri itu berapa? Tapi yang megang senjata berapa? Mereka mencuri peluru berapa? Tapi perlawanan mereka, penembakan mereka terhadap TNI Polri di lapangan, keluar berapa banyak peluru? Nggak pernah diungkap fakta-fakta
itu. Nah, itu jadi saya prihatin, saya anti kekerasan, saya menolak kekerasan, saya besar di organisasi yang namanya adalah ngurusin korban tindak kekerasan, kontras, gitu. Jadi kami dididik dulu untuk menolak kekerasan. Nah, itu selesai udah buat saya. Jadi kalau saya mau dimaki-maki, kenapa lu nggak duduk, itu pelanggar HAM segala macam itu, ya penjelasannya kayak begitu. Jadi kesian kalau memang ada yang belum paham, tapi saya oke lah. Nah, pertanyaan yang kedua tadi saya lupa. Apa itu? Pertanyaan kedua ini Bang minta tanggapan soal adanya ketidakadilan juga dan diskriminasi kan pendapat di lingkungan kampus Bang. Tadi pertanyaan dari teman-teman dari. Saya nggak dengar, hujan nih dekat rumah saya, di rumah saya. Mungkin sekalian ini Bang, mohon maaf Bang. Ini ada satu pertanyaan ya menarik dari Mbak Teresia. Karena apa namanya ini jauh-jauh dari Flores kita tambahkan lah walaupun sesi yang sudah habis. Itu pendapat menurut dia itu laporan ke Polda diterima kalau Luhut merasa dirinya adalah benar gitu ya. Tapi kan ini malah ditolak. Nah pertanyaan dia simpel, menurut Bang Haris laporan bisa sampai ditolak. Terus yang kedua pertanyaan dia Ormas Cipayung gimana nih sikapnya terkait dengan hal ini? Itu tambahan pertanyaan nanti juga buat Mbak Fatia ya yang baru masuk saya pikir menarik ya. Silakan Bang dijawab. Saya baru ingat ya tadi soal mahasiswa dari Garut ya. Bagaimana? Itu dia makanya kalau satu praktek yang culas, yang curang dibiarkan, maka dia akan menular pada orang lain. Gitu. Jadi tadi ada level di kampusnya kan. Kita belum tahu fakta yang sebenarnya. Tapi kalau saya dengar cerita dari si Gopur tadi kalau nggak salah di Garut tuh, maka cerita itu kan bentuk praktek kekuasaan yang semena-mena terhadap mahasiswa. Padahal mahasiswa itu harusnya dididik untuk setara. Maka kampus harus bisa memberikan penjelasan. Nah, benar tadi kata Pak Kokos ya. Saya bilang Kokos karena kita lagi ramai soal Rusia dan Ukraina, jadi harus agak berbau-bau Eropa Timur. Pak Kokos. Nah, kalau menurut Pak Kokos tadi, kita patungan perlawanan, patungan menolak bungkam, patungan untuk menyampaikan fakta, patungan untuk menantang fakta-fakta itu. Lewat satu forum-forum yang baik dan sah. Jika forum yang baik dan sah menolak menerima laporan kita, maka kita harus menciptakan ruang untuk mengujinya. Kita ditolak oleh polisi, kita punya IM57 yang berani mendiskusikan laporan atau bukti-bukti kita. Kita ditolak oleh polisi, nanti sore ada konsolidasi para praktisi hukum di Papua Barat untuk mendiskusikan bahan-bahan kita. Ketika negara itu kan kalau baca Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia, kenapa hak asasi penting dia bilang di bagian pengantarnya? Karena supaya tidak terjadi perlawanan yang tidak dikehendaki. Gitu. Kalau biasanya Anda suka nonton namanya Dark Justice atau Street Justice, itu karena negara sudah gagal memfasilitasi. Nah, jadi kita kondisinya hari ini harus hati-hati. Kita nanti akan dianggap ketika masyarakat menolak eksploitasi tapi nggak didengar. Kementerian SDM terus menyurati Bupati Timika, Bupati Intan Jaya untuk rumah Anda akhirnya mau didesak terus, lalu yang terjadi pasukan banyak bertebaran di sana, lebih banyak dari jumlah penduduknya. Nah, akhirnya muncullah laporan dari 9 organisasi ini untuk mencuri memberi gambaran yang lebih utuh. Ini juga Anda harus seperti itu. Kalau kritik itu harus dengan gambaran yang utuh, dan juga kita sampaikan kalau kanalnya nggak ada, negara nggak memfasilitasi, tidak ada atau tidak mau, ada tapi tidak mau, maka kita ciptakan cara kita sendiri. Nah,
Itu yang Bang Gopur harus kerjakan itu. Kita harus membuka ruang kita sendiri, nggak usah takut. Meskipun kita bukan forum yang resmi, ya bukan berarti kita haram untuk melakukan itu. Kita tetap boleh melakukan itu. Justru kita semakin boleh dan semakin harus dan wajib kalau memang negaranya justru ingkar terhadap janji sucinya yang sudah dituliskan dalam konstitusi, yang sudah didalami keahliannya oleh saudara Ferry Amsari yang juga hadir di sini. Nah, jadi menurut saya kita patungan menghadirkan kekacauan yang terjadi di mana-mana dari praktek kekuasaan yang semena-mena yang memunculkan korban. Jadi ini sebenarnya solidaritas korban yang sedang meluas. Sebagai penutup saya ingin cerita kalau Anda ke Robben, satu pulau di Afrika Selatan yang ada penjara di sana untuk ditangkap untuk ditahan ya para pejuang anti apartheid dulu ketika Nelson Mandela. Apa bentuk perlawanan mereka ketika mereka sudah ditempatkan di Robben Island? Mereka pada satu waktu mereka rame-rame satu orang diwajibkan mencari satu batu. Lalu mereka ketemu di satu titik di dalam sel di lokasi penahanan itu Robben Island, dan mereka taruh semua batu itu jadi satu. Dan batu itu ketika dikumpulkan dia ternyata menjadi menara. Dia menjadi menara ketika disusun. Jadi itu yang kita lakukan hari ini. Kita sekarang sedang terkoneksi, terimajinasi. State of mind kita, pikiran kita semua sedang terkoneksi satu sama lain, saling resah, dan kita semua ini yang disebut sebagai berbagi rasa. Jadi bangsa itu sedang dipraktekkan oleh para warga hari ini. Jadi saya salut luar biasa lah dari berbagai kasus ya, dari kasus suatu teman-teman di M57 melawan dukungan, bagaimana kita bersolidaritas ketika Wadas ada praktek tipu-tipu dari para pengambil kebijakan, butuh batu berapa, tapi yang digali apa, ya kita ini semua terkoneksi, hati dan pikiran kita semua sedang berjalan. Jadi memang kita harus memainkan peran kita di tempat kita masing-masing. Jadi kalau kata Pak Kokok tadi, sabar, terus praktekkan ruang partisipasi yang kritikal tadi itu. Kira-kira itu. Terima kasih banyak Bang Haris. Mbak Fathia, silakan Mbak Fathia. Oke, ya. Jadi tadi mungkin dari beberapa pertanyaan juga mempertanyakan apakah sebetulnya kalau misalkan memang benar gitu, kenapa kok laporan balik kita ditolak kayak gitu. Ya seperti yang tadi saya bilang bahwa kita bisa tahu di sini ketika ada fenomena percuma lapor polisi misalkan, memang ketika warga yang melaporkan rentan sekali tidak digubris ataupun bahkan tidak ditindaklanjuti, atau bahkan oknum-oknum yang melakukan pelanggaran kerap kali hanya mendapatkan sanksi-sanksi yang cukup ringan dan bahkan tidak masuk ranah pidana gitu. Nah, di kasus ini juga sama, bahwa yang mendapatkan ruang yang cukup luas dan juga sangat cepat gitu ya, yaitu adalah para pejabat publik gitu, bukannya malahan warga gitu yang sebenarnya semestinya harus dibela gitu. Jadi kita bisa melihat di sini adanya keberpihakan dari aparat penegak hukum yang semestinya adil ketika ada pejabat publik ataupun warga yang melaporkan gitu. Lalu yang kedua, bagaimana caranya terus berjuang dan aktif, sebetulnya itu bisa dimunculkan dari tadi forum-forum itu kan ada banyak gitu. Semua ruang yang seharusnya bisa diklaim, kita harus klaim. Dan jangan pernah takut, karena ketika kita memang sudah mau berkomitmen untuk terjun ke dalam dunia ini dan berusaha untuk mengadvokasi ketidakadilan dan lain sebagainya, konsekuensi logis ataupun risiko yang semestinya dihadapi yaitu paling kuat adalah teror, penahanan dan lain sebagainya. Kalau misalkan takut sama penahanan dan lain sebagainya, ya berarti belum siap untuk berjuang gitu. Jadi memang harus siap dengan kondisi tersebut.
kalau misalkan takut sama polisi, ya pada akhirnya pasti semua bentuk pergerakan akan runtuh gitu. Jadi selama kita benar, selama data yang kita dapat valid, selama sumber-sumber yang kita lakukan ataupun advokasi yang kita berikan itu sesuai dengan fakta yang ada, ya intinya kenapa harus takut untuk berkata benar, karena kan kebenaran akan menemukan jalannya sendiri gitu. Jadi menurut saya kalau misalkan memang ada ruang-ruang yang bisa dimanfaatkan, maka manfaatkanlah dan tuntutlah, karena itu adalah sebuah kewajiban bagi negara gitu. Dan kalau misalkan memang satu lagi ya, kalau misalkan memang di Papua itu OPM ataupun kelompok kriminal bersenjata menjadi salah satu sumber konflik, maka semestinya yang tadi Bang Haris bilang gitu, ada mekanisme yang harus ditempuh, yaitu melalui sistem pengadilan yang dimana mereka harus ditangkap dan bukan serta-merta melakukan sebuah operasi militer, karena sebetulnya operasi militer yang terjadi di Papua itu juga sebetulnya sudah ilegal karena tidak ada sebuah peraturan yang mendasari terkait soal peluncuran militer yang terjadi di Papua hari ini. Sebetulnya daerah operasi militer Papua itu sudah dicabut di tahun 97 dan semenjak saat itu sudah tidak ada lagi. Dan kalau berbasiskan dengan hukum perang, sebetulnya sudah banyak kejahatan terhadap kemanusiaan ataupun pelanggaran yang dilakukan oleh TNI karena sudah banyak korban-korban dan bahkan perempuan dan anak-anak juga menjadi korban dari kekerasan dan juga peluncuran pasukan militer yang terjadi di sana, dan bahkan pengungsi internal juga sampai saat ini belum ditangani oleh pemerintah. Jadi itu saja mungkin penutup dari saya, Mas Lakso. Terima kasih. Terima kasih banyak Mbak Fathia. Mbak Fathia ada penutup karena setelah ini mau kita tutup. Oh, kirain tadi penutup. Udah, oke. Saya udah sekalian. Terima kasih banyak Mbak Fathia. Ya. Bang Haris mau ada statement penutup, Bang? Ya, saya rasa begini. Sekali lagi saya mau mengapresiasi. Saya bukan terima kasih, tapi saya kagum ya sama solidaritas yang berkembang meluas belakangan ini. Meskipun gerilya oligarki untuk mendanai masyarakat sipil juga terjadi. Maka dari itu kita dengar lah banyak hari-hari ini teman-teman kita yang terbuai dan masuk ke dalam sistem atau dalam agenda-agenda mereka. Apalagi mau 2024 kita lihat bagaimana deklarasi-deklarasi Erick Thohir, Ganjar, dan berbagai kandidat calon itu gerilya, dan mereka selalu klasik, dan kalau orang Jakarta bilang katro, tiba-tiba agak kecil-kecilan bersama masyarakat gitu. Tapi ini kan gaya-gaya lama yang selalu terjadi gitu. Tapi itu di satu hal. Tapi saya yakin bahwa itu adalah kekuatan uang. Itu dianggap proyek. Kenapa? Ya karena memang kesempatan ekonomi di warga itu mengecil. Jadi mereka itu hanya diberikan ruang, boleh dapat pekerjaan, bisa dapat uang kalau melakukan dukungan-dukungan politik. Nah, kita harus cari tahu yang sebetulnya kita sudah tahu dan kita sudah lakukan itu dalam banyak tempat, di banyak kesempatan, bahwa ternyata ada sistem ekstraksi dalam ekonomi, eksploitasi dalam sistem ekonomi terhadap sumber-sumber kekayaan bangsa ini, yang sebagian kecilnya itu dipakai untuk memobilisasi dukungan kepada mereka. Dalam proses itu ada orang-orang lokal yang menjadi korban. Tidak hanya dalam kasus risetnya 9 organisasi yang kemudian saya publikasikan lewat YouTube saja, tetapi dalam banyak situasi ya. 3 minggu lalu The Guardian saya juga mengungkapkan bagaimana praktek di OB, praktek nikel, sebelumnya lagi di Sulawesi Tengah, sebelumnya seminggu sebelumnya di Wadas. Ini dalam kurun 4 minggu aja kuping kita udah panas dan hampir copot dengar cerita-cerita tersebut. Dan mau sampai kapan kita tiap minggu ganti topik, sementara hati, pikiran, dan keyakinan kita pada nilai itu bukan seperti majalah mingguan yang tiap minggu ganti topik. Jadi oleh karena itu semua cerita ini secara imajinatif dan secara konstruktif dibantu oleh para teman-teman akademisi, para ahli, teman-teman dari berbagai organisasi,
menggambarkan pola. Nah, yang ingin saya ajak dan saya ingin sampaikan juga bahwa pola ini yang dibangun dengan kerakusan dan dia menginjak-injak haknya rakyat, lalu seolah-olah berkuasa bisa mengatur kebijakan atau produk legislasi atau produk hukum, dia tidak akan bertahan lama. Sejarah Indonesia sudah membuktikan itu. Sejarah dunia terlebih-lebih. Keyakinan kita memberikan kita kekuatan. Jadi saya balik ke statement saya yang di sesi terakhir ini, sebagai penutup saya mau bilang bahwa saya kagum dengan solidaritas yang terus berkembang, dan ini adalah modal kita untuk kita memberikan koreksi. Ke depan saya pikir kalau kita sampai gagal memainkan peran solidaritas, masih kita solidaritas ini, saya pikir bukan hal yang mustahil bahwa penundaan presiden itu akan terjadi. Penundaan pemilu ya. Lalu 3 periode presiden tidak bukan hal yang mustahil. Lalu kalau kita sudah masuk di masa-masa itu, maka kita akan menjadi state of horror. Kita akan ketemu dengan pengerian-pengerian tersebut. Karena kalau Anda lihat oligarki-oligarki itu duitnya tambah banyak, mereka tambah punya banyak informasi yang mereka belum gali, belum ambil di sana. Dan yang terakhir, dalam soal manusia, mereka makin yakin bahwa manusia-manusia di Indonesia makin bisa ditunjukkan. Kalau settingan seperti itu, ya Anda mesti cek negara mana yang bisa Anda kunjungi tanpa harus ngurus visa. Kira-kira begitu, Om Lakso dan kawan-kawan di M57 yang lain. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih banyak. Pak Koko ada statement? Cukup, Sah. Bapak dan Ibu, terima kasih banyak atas diskusi yang sangat menarik di siang ini ya, dan yang paling penting juga Bang Haris dan Mbak Fathia menjelaskan mengenai konteks-konteks serta menjawab beberapa tuduhan Basel yang seakan ingin memvis-afiskan teman-teman pembela HAM dengan kawan-kawan dengan membawa isu-isu terkait dengan nasionalisme dan lain-lain. Jadi siang ini merupakan suatu apresiasi yang sangat besar ya kepada Bang Haris dan Mbak Fathia. Dan insya Allah IM 57 Plus Institute akan selalu membersamai dalam proses advokasi ini. Karena kita pun dulu banyak diadvokasi oleh Bang Haris dan Mbak Fathia dalam berbagai proses KPK. Ini pekerjaan PR bersama buat kita. Karena sekali Mbak Fathia dan Mas Haris ini berhasil untuk di proses di sanksi, ini soal kebebasan kita di masa yang akan datang. Bagaimana kita mengungkapkan peran sertanya di masa yang akan datang. Terima kasih Bapak dan Ibu semua. Panjang umur perjuangan, sampai ketemu di webinar selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Koko. Semangat. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih atas segala dukungannya. Terima kasih. Peserta sekalian, sampai jumpa di webinar berikutnya. Assalamualaikum.